Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini setelah kemarin kita membahas tentang Al-Bayyinah ayat kelima, masih tentang nilai ketauhidan dan juga pokok-pokok dalam ajaran Islam, yaitu salat dan zakat. Insyaallah sekarang kita akan masuk kepada ayat yang keenam yang menjadi lanjutan dari ayat yang kelima. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Oke. Pada ayat yang keenam ini sangat jelas terbaca atau kita dapat mengambil kesimpulan bahwa akhir dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang terhalangi dirinya atau menghalangi dirinya sendiri dari nikmat iman dan hidayah yang berasal dari dua golongan, yaitu ahlul kitab dan orang musyrik. Kita sudah bahas kemarin ahlul kitab siapa? Yaitu orang Yahudi dan juga orang Nasara. Orang Yahudi menjadi ahlul kitab karena masih memegang kitab Taurat dari Nabi Musa, walaupun banyak sekali perubahan-perubahan di dalamnya, bahkan hukum-hukumnya pun mereka selewengkan ya. Begitu juga dengan umat Nasara ya, umat Nasrani yang memiliki rujukan Injil dari Nabi Isa alaihissalam dengan status yang sama. Itulah ahlul kitab. Yang berikutnya, kelompok yang kedua, orang kafir yang kedua adalah golongan dari orang-orang musyrik. Siapa itu orang-orang musyrik? Kita juga sudah bahas bahwa orang-orang musyrik ini adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Yang maksudnya apa? Yang menyembah matahari, menyembah asnam, patung-patung, dan lain sebagainya. Selain menyembah Allah, maka dikategorikan sebagai orang-orang musyrikin. Orang-orang yang berbuat syirik. Nah, bagaimana dengan keadaan mereka? Jadi di ayat yang kelima ini, setelah ayat yang keenam ini, setelah kita membaca dengan seksama, maka kita akan temukan bahwa orang-orang kafir yang tergolong dari dua kelompok ini, yaitu ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, akhir hidup mereka nantinya akan berada di neraka jahanam. Neraka jahanam. Tidak cukup sampai di situ saja, dia akan kekal. Mereka ini, orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, yang mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir, maka akan berada di dalam neraka khalidina fiha, abadi selamanya di sana, sampai waktu yang tidak kita ketahui, sampai nanti mungkin Allah mengubah keputusannya. Nah, ini adalah sebuah ancaman ya. Sebuah ancaman. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Padahal kalau kita melihat sejarah tentang kaum Nasrani dan juga kaum Yahudi, sebenarnya mereka itu juga menyembah Allah ya, terutama awal-awal ya. Namun seiring berjalannya zaman terjadi pelencengan. Ya, kalau umat Nasara itu dilencengkan dengan dijadikannya Nabi Isa sebagai anak Tuhan, kemudian disembah. Dan kita mengenal hari ini dengan istilah Trinitas. Ada Tuhan Ayah, Roh Kudus, dan Tuhan Anak, di mana ketiganya adalah satu dan satu adalah tiga. Ya. Bagaimanapun kalau saya pribadi sampai dengan detik ini akan sulit memahaminya. Jadi tentu dalam kadar Islam, dalam ukuran Islam itu tertolak paham yang seperti itu. Apalagi kalau kita mempelajari tentang Injil, dulu saya pernah kuliah membahas ini, bahwa sebenarnya tidak ada satu verse pun atau ayat pun di dalam Injil yang menyebutkan untuk menyembah Isa atau menyembah Yesus, itu tidak ada. Ya. Tetapi malah Yesus sendiri diminta, atau Nabi Isa sendiri diminta untuk menyembah Allah. Ya. Dan itu disampaikan dari Nabi Isa kepada umatnya. Namun umatnya karena banyak faktor, ya, banyak pelencengan dan lain sebagainya, konflik-konflik, hingga detik ini pun mereka berada dalam kesesatan. Ya, sehingga yang mereka sembah bukanlah Allah, melainkan manusia. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Walaupun sebenarnya bukan Nabi Isa ya, itu yang disalib pun bukan Nabi Isa. Ala kulli hal, kita lanjutkan. Nah, itu tadi adalah orang-orang dari Nasara. Sedangkan orang-orang Yahudi, dulunya mereka menyembah Allah, namun kemudian mereka melenceng.
Ya, ada paham yang melenceng dengan menyebutkan Uzair ibnullah. Jadi mengatakan Uzair sebagai anaknya Allah. Ini juga salah satu bentuk pelencengan ya. Mungkin mereka bisa dikatakan tidak menyembah Uzair, tapi menempatkan Uzair sebagai anaknya Allah. Ini sungguh terlalu gitu ya. Ya, padahal kita sudah membahas di surat Al-Ikhlas ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ya, tidak punya anak dan juga tidak diperanakkan, artinya tidak memiliki orang tua. Maka ini adalah salah satu bentuk kekafiran tanda kutip ya dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel khususnya yang menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Sedangkan dari golongan ahli kitab menjadikan sebagai Isa binullah, Isa anaknya Allah. Padahal Isa jelas-jelas anaknya Maryam ya, Maryam al-Azra. Baik, nah di sini dijelaskan bahwa akhir dari dua golongan ini adalah dalam neraka jahanam. Kita tahu sendiri neraka jahanam adalah neraka yang paling bawah, yang paling panas, yang levelnya itu nomor 1 lah gitu. Kalau mungkin ibaratnya makan ayam geprek itu sambelnya mungkin udah ratusan atau ribuan gitu ya, sedangkan ayamnya sedikit saja. Nah itu contohnya saja, itu contoh saja. Dan mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan inilah sejelek-jeleknya tempat kembali, atau ini adalah sejelek-jeleknya makhluk. Jadi di dalam agama kita yang buruk makhluk itu bukanlah babi, bukanlah anjing. Ya, jadi buruk itu mungkin secara fikih iya, karena dia tidak boleh dimakan, kemudian berpenyakit, hidupnya jorok, najis dan lain sebagainya. Tetapi ini makhluk hidup manusia khususnya. Ya, manusia itu kita tahu sendiri bahwa terlahir dalam keadaan fitrah dan dia suci. Jasadnya artinya apa? Tidak boleh dimakan gitu ya, tidak boleh dipotong tanpa uzur yang jelas dan lain sebagainya. Maka sebenarnya secara zatnya, secara badannya manusia itu suci. Namun dijelaskan di sini bahwa dua kelompok ini, yaitu orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga orang musyrikin, dijelaskan sebagai syarrul bariyah, makhluk yang paling buruk atau yang sejahat-jahatnya makhluk. Nah, berarti kita tahu bahwa sebenarnya derajat baik dan buruk itu tolak ukurnya bukanlah hawa nafsu, melainkan Islam atau hidayah. Nah, ini menjadi pertimbangan bagi kita. Jelaskan dua kelompok ini tergolong ke dalam manusia atau makhluk yang paling buruk, yang paling jahat. Selanjutnya di ayat yang ke-6 ini adalah kebalikannya, ya, kebalikannya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Namun, ya, sesungguhnya dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, kategori beriman di sini adalah tidak berbuat syirik kepadanya, tidak berbuat ingkar kepadanya, ya, meskipun ya mungkin kadang-kadang kita ingkar karena kekhilafan kita, itu insya Allah diampuni. Ya, pada intinya adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ketakwaan dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ditambah satu lagi, wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan, maka mereka ulaika hum khairul bariyah. Maka merekalah sebaik, khair itu adalah derajat yang paling tinggi dari baik ya. Baik, cukup baik, baik sekali, sangat baik sekali. Mungkin kalau ada sangat baik sekali, itulah dia khairul bariyah, yang paling baik, sebaik-baiknya makhluk. Sebaik-baiknya makhluk. Nah, siapa ini? Ya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian orang-orang yang belajar dan dengan ilmunya dia memberi manfaat kepada orang lain. Nah, ini bagaimana dia? Ulaika khairul bariyah. Jelas ya. Kalau yang pertama tadi syarrul bariyah, di mana akhirnya neraka jahanam. Tapi di sini di ayat yang ke-7 Allah tidak menyebutkan akhirnya atau tempat kembalinya, namun Allah menyampaikan dengan isyarat kontekstual, ya, tidak tekstual tapi kontekstual. Kalau kebalikannya dari neraka, maka adalah surga. Berarti orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal baik, maka mereka berada di dalam surga. Ulaika hum khairul bariyah, melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan anggota badannya, dengan jiwanya, dengan hatinya, itu termasuk dalam perbuatan yang baik. Ini juga menjadi dalil bahwa sebenarnya manusia yang beriman kepada Allah posisinya
posisinya itu lebih baik daripada malaikat. Lebih baik daripada malaikat. Ini dijelaskan oleh Abu Hurairah ya dalam sebuah hadisnya. Dijelaskan bahwa sebenarnya manusia-manusia atau umat muslim yang imannya kuat ini posisinya lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Meskipun malaikat itu diciptakan senantiasa patuh kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat dan melanggar perintah Allah, tapi sesungguhnya manusia lebih tinggi levelnya. Kenapa? Karena dia memiliki akal, memiliki nafsu. Dan dengan dua hal ini justru mengantarkan dia kepada ketakwaan yang purna kepada Allah. Sedangkan para malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu hanya manut-manut saja. Hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya, itu adalah akhir dari orang atau tempat dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal yang baik. Jazaohum 'inda rabbihim, dan balasan bagi mereka di sisi Tuhannya jannat. Jadi ada surga-surga. Surga apa itu? Aden. Surga Aden. Jazaohum 'inda rabbihim, yaitu ketika hari kiamat nanti, ai yaumul qiyamah, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Yaitu berupa surga-surga, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya. Kita tahu sendiri, ini mungkin bisa kita gambarkan dalam pikiran kita. Yaitu apa? Tajri min tahtihal anhar. Ada air-air, ada sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya. Ini kan kalau kita bayangkan, mungkin kita pernah melihat video tentang keindahan Swiss ya. Pegunungan Swiss itu kan ada airnya, ada gunung itu. Mungkin dalam gambaran kita ya seperti itu. Tapi pada faktanya insya Allah lebih indah lagi daripada itu. Surga lebih indah dari pemandangan yang seperti itu. Selanjutnya apa? Khalidina fiha abada. Dan mereka itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang murni imannya, akan khalidina fiha, akan abadi di dalam surga tersebut. Ini menjadi opposite atau lawan dari golongan yang tadi kita bahas yang pertama. Innalladzina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya, ini menjadi lawannya. Bila infisal wal infidal. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepadanya dan mereka pun ridha kepada Allah, termasuk ridha kepada keputusannya Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan ini yaitu balasan surga Aden ini adalah apa? Liman khasyiya rabbah. Dihadiahkan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jaza atau balasan hasilun liman khasyiyallaha wa ittaqahu haqqa tuqatih. Jadi inilah balasan bagi orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah dan juga bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wa abadahu ka'annahu yarahu. Begitu juga dengan orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia sedang melihat Allah dan lain sebagainya. Maka pada ayat yang 6, 7 dan 8 ini kita dapat memiliki gambaran utuh tentang bagaimana akhir hidup dari dua jenis golongan, yaitu orang yang beriman dan juga orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai nanti kita dengan akhir hayat senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah, khasyah, rasa takut kepada Allah, dan iman kita murni hanya kepadanya, tidak diganggu oleh hal-hal yang merusak keimanan, dan Allah catat kita sebagai penghuni surga yang kita rindu-rindukan selama ini. Mungkin ini yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.